Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Cara Hidup Jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini Lukas kembali menuliskan cara hidup jemaat pertama setelah ia menuliskannya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Jika pada pasal 2 ayat 42 sampai 47 kita merenungkan tentang kehidupan yang saleh yang dijalani oleh jemaat, pada perikop yang kita baca pagi hari ini kita akan merenungkan sikap murah hati yang bertumbuh pada jemaat mula-mula. Kalimat kumpulan orang yang telah percaya yang terdapat di dalam ayat 32a menunjuk pada pembentukan komunitas mula-mula dan yang kemudian kita mengenalnya dengan sebutan jemaat mula-mula. Dalam jemaat mula-mula, suasana persekutuan antara orang percaya diwarnai dengan kemurahan hati dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Salah satu wujud sikap batin murah hati yang ditunjukkan satu dengan yang lain adalah dengan cara menjual tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 34 sampai 35. Pemberian jemaat dilakukan secara sukarela, sesekali, dan di dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisa saja mereka menyediakan makanan, atau bisa saja mereka menyediakan rumah untuk digunakan sebagai tempat ibadah, menjual barang-barang yang mereka anggap berharga untuk dibagikan kepada saudara seiman lainnya yang kekurangan. Dan karena itu, mereka akhirnya hidup berkelimpahan dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, murah hati dalam bahasa aslinya adalah elelemon, dan berarti perasaan kasihan yang timbul sebab melihat penderitaan orang lain dan membuat orang tersebut terdorong untuk memberikan pertolongan. Sikap murah hati juga dapat berarti kesediaan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Standar sikap murah hati adalah kasih Allah seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, sikap murah hati yang dikehendaki Bapa dapat bertumbuh melalui ketekunan berlatih setiap hari. Misalnya saja, jika melihat sesama kita sedang mengalami kesulitan, tergerakkah hati kita dengan belas kasihan? Atau jika kita menerima perlakuan yang tidak adil, tidak hormat, atau tidak sopan, bersediakah kita mengampuni dengan tulus? Mari jika kita telah mulai untuk menumbuhkan sikap murah hati, teruslah berlatih hidup saleh di hadapannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, mungkin saja saat melihat penderitaan orang lain, respon hati kita dapat berupa belas kasihan sehingga ingin menolong. Atau respon hati kita bisa juga berupa kecurigaan. Misalnya saja seperti jangan-jangan dia berpura-pura sedang mengalami masalah karena ingin dapat uang dengan cara yang mudah. Manakah yang paling sering muncul dalam hati kita? Mari kita menguji hati kita di hadapan Allah sehingga kita dapat terus mengalami transformasi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari terus proses kami, mari terus bentuk kami Tuhan. Mari berikan kerelaan dalam hati kami untuk kami terus bersedia menguji hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan jika pagi hari ini Tuhan mungkin semangat kami di dalam merenungkan firman, di dalam memiliki waktu pribadi dengan Engkau sudah mulai padam, mari Allah bangkitkan kembali Tuhan, sehingga kami dapat terus ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami dapat dengan tekun terus ada di hadapan-Mu Tuhan dan menguji hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan dapat senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kami rindu kami bisa terus bertumbuh di dalam sikap hati murah hati, dan kami percaya Allah yang akan menolong kami di sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.